Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang jenis-jenis ukuran dan penyimpangan. Sebelum kami menjelaskan, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Yuli Mahadalena, dan yang kedua ada Nur Sapeni. Untuk pembaca pertama yang akan dibacakan dengan Nur Sapeni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas adalah ukuran yang mengukur seberapa jauh data yang ada menyimpang dari ukuran pusatnya. Variabilitas berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui homogenitas dan heterogenitas suatu kelompok data. Semakin kecil nilai variabilitas menunjukkan semakin kecil pula penyebaran suatu kelompok data. Dan sebaliknya, semakin besar nilai variabilitas menunjukkan semakin besar penyebaran suatu kelompok data. Kemudian di sini ada jenis-jenis ukuran variabilitas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang rank. Rank adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Rank juga dapat diartikan sebagai salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah atau X-min dengan nilai tertinggi atau X-max. Ukuran ini sudah digunakan pada pembahasan daftar distribusi frekuensi. Jarak atau kisaran nilai atau rank merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Rumus dari rank adalah untuk data tunggal, rank sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Sedangkan untuk data kelompok, rank sama dengan X-max dikurang X-min R, atau batas atas maksimal dikurang batas bawah minimal. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan salah satu contoh dari jenis-jenis ukuran variabilitas pada rank. Untuk data yang pertama saya akan menjelaskan untuk data tunggal. Tadi di atas sudah saya jelaskan bahwa rumus dari rank data tunggal itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi di sini tentukanlah rentangan pada data. Datanya ada 21, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 27, dan 30. Di sini jumlah datanya ada 9. Jadi kita masukkan ke rumus yang telah saya jelaskan di atas tadi. Rumusnya yaitu rank sama dengan data paling besar dikurang data paling kecil. Jadi data paling besar pada data yang saya bacakan tadi yaitu 30 dan data terkecilnya ada 21. Jadi data besarnya 30 dan terkecil 21, 30 dikurang 21 hasilnya adalah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rank pada data kelompok. Rank pada data kelompok sudah saya jelaskan rumusnya tadi, yaitu batas atas kelas tertinggi dikurang batas bawah kelas terendah. Langsung saja kita masuk kepada soalnya, yaitu terdapat data saham di bulan Januari sampai Mei pada perusahaan A. Pada bulan Januari harga saham 160 sampai 303. Februari 304 sampai 447. Bulan Maret 448 sampai 591. Untuk bulan April
592 dikurang sampai 735, dan pada bulan Mei harga sahamnya 736 sampai 878. Rank pada data kelompok yaitu batas atas kelas tertinggi dikurang batas bawah kelas terendah. Untuk batas atas itu dia pada bagian 303, 447, 591, 735, dan 878. Dan untuk pada batas bawah kelas terendah yaitu bagian 160, 304, 448, 592, dan 736. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Batas atas kelas tertinggi yaitu kita lihat dari harga saham yaitu 878 dikurang batas bawah kelas terendah. Harga saham pada batas bawah kelas terendah yaitu ada 160. Jadi kita kurangkan 878, kita kurang pada 160. Jadi hasilnya yaitu 718. Jadi hasil rank pada data kelompok itu 718. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua itu ada mean deviasi. Simpangan rata-rata atau mean deviasi ini adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata juga termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Simpangan rata-rata ini dapat kita artikan juga sebagai nilai rata-rata penyimpangan skor dari mean distribusi atau rata-rata jarak skor mutlak terhadap titik tengah atau median. Jenis ukuran variabilitas ini dia sesuai digunakan untuk data dengan skala ordinal, interval, kemudian rasio. Jadi di sini saya akan memberikan contoh dari mean deviasi. Yang pertama ini contoh soal pada data tunggal. Dapat teman-teman lihat dari contoh yang saya berikan ini yaitu contoh pertama tuh diberikan data sebagai berikut. Datanya ada 5, 6, 7, 8. Jadi datanya itu ada 5. Tentukanlah nilai SR pada data di atas. Kemudian langkah awal pertama tuh kita akan menjawabnya. Kita mencari pertama tuh kita menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi rumusnya tuh X bar sama dengan kita masukkan datanya yaitu 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Kita bagikan N-nya yaitu tadi 5. Jadi dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 6,2. Setelah kita mengetahui rata-ratanya, kita akan mencari SR-nya. Mana rumusnya itu adalah X1 dikurang X bar ditambah X2 dikurang X bar dan seterusnya sampai XN dikurang X bar dibagi N. Jadi kita masukkan angka-angkanya tadi. Karena X barnya tadi 6,2, maka kita masukkan X1 nya tadi itu adalah 5. Jadi 5 dikurang 6,2, X2 nya adalah 5 dikurang 6,2, kemudian ditambah X3 nya yaitu ada 6, berarti 6 dikurang 6,2 dan sampai 8 dikurang 6,2. Kita bagikan banyak N nya itu N nya tadi 5. Jadi hasilnya itu sudah kita ketahui 5 dikurang 6,2 1,2 sampai 0 ditambah 0,8. Kemudian kita bagikan 5, hasilnya hasilnya yaitu 1,04. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya.
Standar deviasi atau simpangan baku biasanya diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan untuk pendekatan dalam suatu kelompok. Standar deviasi adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan pendekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Fungsi standar deviasi pada umumnya dipakai oleh para ahli statistik atau orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data diambil mewakili seluruh populasi. Adapun rumus standar deviasi data kelompok adalah E sama dengan sigma F I X F1 XI kurang X bar pangkat 2 per N. Keterangannya adalah S sama dengan standar deviasi, Fi sama dengan frekuensi kelompok, Xi sama dengan nilai tengah atau X ke 1, X bar sama dengan nilai rata-rata data, dan N sama dengan jumlah data. Contoh soal, di suatu kelas bimbel terdiri 8 orang yang memiliki tinggi dalam sentimeter. Pertama 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177 dan 160. Pertama, hitunglah nilai rata-rata nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada di dalam kumpulan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah data tersebut. Masukkan ke rumus. X bar sama dengan sigma Xi per N, yaitu 150 tambah 167 tambah 175 tambah 157 tambah 165 tambah 153 tambah 177 dan tambah 160 dibagi 8. X bar sama dengan 1304 dibagi 8. N nya adalah 8 kan, sama dengan 163. Selanjutnya, menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari rata-rata. Masukkan ke rumus sigma buka kurung Xi kurang X bar pangkat 2 sama dengan 150 kurang 163 pangkat 2 tambah 167 kurang 163 pangkat 2 tambah 175 kurang 163 pangkat 2 tambah buka kurung 155 kurang 163 pangkat 2 tambah 165 kurang 163 pangkat 2 tambah 153 kurang 163 pangkat 2 177 kurang 163 pangkat 2 tambah 160 kurang 163 pangkat 2. Kemudian simpangan setiap nilai rata-rata kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut adalah varians, yaitu sigma Xi kurang X bar pangkat 2 per N. 160 kurang 16 160 tambah 16 tambah 144 tambah 100 tambah 64 tambah 4 tambah 100 tambah 196 tambah 9 per 8 sama dengan 702 per 8. Selanjutnya sigma Xi kurang X bar pangkat 2 per N, yaitu 87,75. Kemudian akan dikuadratkan nilai varian tersebut. X sama dengan kuadrat sigma Xi kurang X bar pangkat 2 per N sama dengan 8 kuadrat 87,75 adalah 9,3675. Jadi standar deviasinya sebesar 9,3675. Selanjutnya adalah nilai baku atau z-score. Nilai baku adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai atau X penyimpangan dari data rata-ratanya dalam satuan SD atau standar deviasi. Merupakan indeks durasi suatu nilai. Nilai baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah Z sama dengan X kurang M sama dengan
per SD. Keterangannya Z sama dengan nilai baku, X sama dengan satuan nilai atau skor, M sama dengan rata-rata, SD sama dengan simpangan baku. Contoh kasus, seorang siswa yang bernama Jesse mendapatkan nilai 80 di pelajaran matematikanya, sedangkan nilai rata-rata dan standar divisi seluruh siswa di kelasnya adalah masing-masing 75 dan 9,29 di kelasnya yang sama. Jesse mendapatkan nilai 85 di pelajaran bahasa Inggris. Nilai rata-rata seluruh siswa di kelas terdiri adalah 82,5, sedangkan standar deviasinya adalah 7,54. Pertanyaannya adalah pelajaran manakah Jesse berprestasi lebih baik? Kita ke pelajaran matematika dulu. Sama dengan Z sama dengan X kurang U per O sama dengan Z 80 kurang 75 per 2,92. Z sama dengan 5 per 2,29. Z sama dengan 0,538. Pelajaran bahasa Inggris adalah Z sama dengan X kurang U per N. Z sama dengan 85 kurang 82,5 per 7,54. Z sama dengan 2,5 per 7,54. Z sama dengan 0,331. Dari perhitungan di atas, nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa skor Z matematikanya lebih tinggi daripada Z bahasa Inggris. Artinya Jesse berprestasi lebih baik di pelajaran matematika apabila dibanding dengan pelajaran bahasa Inggris. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.